Terima kasih semuanya. Terima kasih atas segala macamnya. Terima kasih. Naskah ini dulu skripsi kak. Naskah ini dulu skripsi waktu kita masih untuk syarat lulus kuliah. Nama kampusnya Universitas Bung Karno. Kita kuliah di UBK di Cikini di dekat bioskop Megaria itu. Dari skripsi naik menjadi novel ya. Jadi iya ada yang bilang minta bikin skenario katanya. Tapi nggak tahu juga. Kita belum ada angin ya. Belum ada rasi bintang ngasih kode itu. Nah, kenapa lahir sekarang? Begini kak. Waktu awal menulis ini belum ada juga bayangan dia jadi buku, jadi novel kayak gini. Dulu awalnya sebelum skripsi ini adalah, jadi sebelum skripsi ini adalah catatan tulis tangan sebetulnya. Dulu di buku kuliah kita, dulu waktu mulai-mulai kuliah, mulai-mulai kenal dengan orang-orang hebat di Jakarta ini ceritanya begitu. Kenal sama para demonstran ya, begitu ya. Kenal sama, kita mendengar nama Indro dulu. Kita dengar nama-nama orang hebat di Jakarta sini ya. Ada di kampus mana ada siapa, kampus mana ada siapa. Nah, beberapa yang sempat kita jumpai itu kisah-kisah yang mereka sampaikan itu kutulis. Karena bagiku, gini kak, keramaian yang muncul pada 98, keramaian yang muncul tiba-tiba, keramaian yang muncul tiba-tiba orang berani ya, tiba-tiba mahasiswa berani turun ke jalan, tiba-tiba mahasiswa berani melawan Presiden Soeharto ya, rezim yang ditakuti. Betul, pada masa itu saya bilang ditakuti, saya 98 masih SMA kelas 3. Jadi sejak SD sebetulnya saya sudah mendengar, sering melihat di pasar-pasar ya. Saya anak pasar dulu, jadi sering mendapati orang kalau ngomongin ngomongin Soeharto, ngomongin pemerintah itu ketakutan. Hei jangan ngomongin Soeharto katanya, nanti hilang-hilang malam gitu. Itu sejak kecil saya dengar itu. Nah tiba-tiba tahun 98 itu ramai-ramai orang berani turun ke jalan, bahkan menyampaikan hujatan-hujatan ya, meminta Soeharto turunkan harga, cabut fungsi ABRI dan segala macamnya, sampai banyak bentrok di mana-mana. Mungkin satu di antara yang ikut dulu Om Indro ini. Nah, yang jadi buah pikir kita pada waktu itu, ini kok bisa tiba-tiba orang-orang yang tadinya rezim ini ditakuti betul, tiba-tiba orang berani. Tiba-tiba muncul anak muda yang berwajah kemerah-merahan begitu ya, turun ke jalan. Berani betul. Bagiku itu orang-orang berani. Kita selalu kagum pada pejuang-pejuang yang tempo hari turun ke jalan itu. Kita nggak ikut. Kita belum ikut, kita masih kecil. Tapi kita berani salut betul. Nah, kekaguman kita, keterpukauan kita pada orang-orang pemberani inilah kemudian yang kutulis pelan-pelan di buku harian, buku catatan harian. Kutulis pelan-pelan di buku tulis, mungkin ada satu hari satu paragraf. Ketemu lagi seminggu berikutnya 2 paragraf, 3 paragraf. Yang dalam perjalanan itu kemudian aku mulai ketemu ternyata kisah ini berlapis-lapis. Jadi kisah perlawanan rakyat terhadap rezim Orde Baru tempo hari ya, terhadap rezim otoriter. Kalau bahasanya dulu ini kapitalis militeristik, Orde Baru itu. Rupanya dia nggak muncul tiba-tiba. Rupanya ada lapisan-lapisan yang mendahuluinya. Kita mulai tahu bahwa tahun 74 mulai ada perlawanan pasca Orde Baru berkuasa ya. Ada perlawanan di rombongannya Hariman dan kawan-kawannya, Malari. Kita mulai dengar rombongan mahasiswa ITB itu menerbitkan buku putih ya. Buku putih menolak pencalonan kembali Soeharto sebagai presiden tahun 78. Dipukul juga. Pasca itu ada NKKBKK, normalisasi kehidupan kampus. Nah, NKKBKK ini pertama aku dengar, jadi gini kak, di kampus kami pertama itu, jadi di kampus UBK itu, jadi pasca Presiden Soeharto lengser, di antara beberapa kebijakan negara, Habibie, satu referendum Timor Leste ya, terus kemudian kebebasan pers ya, kemudian mendirikan kampus yang pernah berdiri tahun 64 berdiri, namanya UBK, Universitas Bung Karno, 64 berdiri, 66 dibubarkan, menjadi UP sekarang itu. Nah, jadi waktu Soeharto lengser, Habibie meresmikan kampus di Istana Negara. Jadi satu-satunya kampus yang diresmikan di Istana Negara itu UBK namanya. Kampus kecil yang lucu itu tuh. Nah, kita masuk di UBK, jadi rektor pertama kami itu namanya Winarno Surahmat. Dia dulu guru besar yang menolak NKKBKK. Dulu dia di Universitas IKIP ya, UNJ sekarang ya.
Winarno, hari itu Winarno kami dikumpulkan 3.000-an, 2.000-an dikumpulkan di lapangan Borobudur. Borobudur itu di Jalan Mendut, LBH masuk itu. Kami dikumpulkan, Winarno hari itu berpidato dia. Winarno, dia bilang begini, "Hei, kampus kalian ini berdiri di atas darah rakyat," kata Winarno. Kenapa begitu? Karena kalau tidak rakyat turun ke jalan menumbangkan rezim tempo hari ini, maka kampus ini nggak pernah ada, kata gitu. Maka saya tidak lihat kalian ke kampus pakai celana jeans, pakai jas, pakai mobil, tapi kalian nggak peduli pada rakyat, dia bilang. Saya akan hormat pada kalian kalau kalian meskipun pakai celana pendek, sendal jepit, tapi kalian berjuang untuk rakyat dan segala macamnya. Gitu. Nah, pidato Winarno ini yang membuat kita menambah, iya ya, kampus tempat gua sekolah ini ternyata ada karena perjuangan orang-orang tempo hari yang berani melawan rezim Orde Baru, begitu lebih kurang. Nah, sebagai balas budi, begitulah kira-kira ya, keterpukauan pada orang-orang ini. Nah, itu tulis tangan. Udah ketemu lapisan-lapisan tadi, ketemu rupanya ada pers-pers mahasiswa yang merajut hubungan. Kemudian ketemu kelompok-kelompok diskusi tahun 80-an, tahun 90-an, ketemu kisah Kedung Ombo ya, ketemu kisah Belangguan, ketemu kisah Boyolali dan lain sebagainya. Pendek kisah tahun 2003 ya. Tahun 2003 itu kuajukan menjadi skripsi. Kisah yang sepi tadi, kisah senyap itu. Tapi lapisan berikutnya ya. Jadi bukan lapisan yang 98 ramai-ramai, tapi lapisan yang senyap-senyap. Rombongannya Wiji Tukul yang hilang itu, dia adalah ketua Jaker ya. Rombongannya Wiji Tukul, rombongannya Suyat yang hilang itu, dia SMID, Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi. Rombongan orang-orang yang diculik, rombongannya ada yang hari ini menjadi wartawan Dewan Pers, Nezar Patria. Dia dulu Partai Rakyat Demokratik ya, yang diculik kemudian pulang dan lain-lain. Nah, bagiku akhirnya kita baca beberapa koran-koran yang terbit di tahun itu, tahun 96, 27 Juli. Karena di Perpus Nasional itu ada arsip-arsip koran. Jadi kalau main ke Salemba ada Perpus Nasional, banyak sekali arsip koran. Nah, rupanya ada kisah yang umum diketahui, ada kisah yang nggak umum diketahui. Ada lapisan bawah tanah namanya. Nah, gerakan bawah tanah inilah yang kuajukan menjadi skripsi, diterima. Sayangnya, begitu diterima menjadi proposal skripsi, begitu pendalaman, orang-orang ini tidak ada yang mau cerita. Jadi rombongan SMID, rombongan Jaker tempo hari itu, rombongan PRD tempo hari itu, aku wawancara si A bilang, bukan gua, si B katanya. Si B kita wawancara, bukan gua, si C katanya. Jadi saling lempar. Jadi orang ini kayak nggak mau bercerita kah? Atau memang trauma kah? Atau memang menutup kisah-kisah itu? Mungkin ada yang dirahasiakan. Tapi semakin rahasia, semakin penasaran kita. Semakin penasaran kita. Lama sekali itu perjuangan itu, sampai akhirnya dari tahun 2003 ya, sampai 2005. 2 tahun kita tidak selesai skripsi, hanya untuk mencari orang-orang itu agar mau bercerita, tapi nggak mau bercerita. Sampai kita ke Solo, ke rumahnya Yuk Sipon, istrinya Wiji Tukul, itu sulit betul kita mau dulang cerita. Nah, suatu hari tahun 2005 ya. Ya 2005 itu Pramudia Anantatur. Pram itu mungkin temannya Bang Martin ya. Ulang tahun ke-80. Ulang tahun ke-80 di Taman Ismail Marzuki. Datang kita Pram ulang tahun. Ramai orang sekali. Dalam gerombolan Pram ulang tahun itulah, pendek kisah ini, kita akhirnya mendapatkan narasumber pertama yang akhirnya mau bercerita tentang kisah itu. Meskipun sebenarnya cuman kulit-kulitnya, tapi meskipun kulit-kulitnya, satu sumber itu kemudian cukup bisalah memperkaya arsip-arsip koran, selebaran-selebaran yang kita pernah temukan tempo hari dan jadikan skripsi yang lulus. Nah, pasca lulus inilah sebetulnya kuncinya nih. Jadi pasca lulus itu, ini proses ya, nanti bisa diceritakan isinya. Pasca lulus itu kemudian kita menjadi wartawan di Depok. Suatu hari pas pindahan kos-kosan kita jumpai lagi buku tulis yang pernah menjadi dasar yang kita tulis sejak tahun 99, sejak mulai kuliah di UBK itu. Jadi buku tulis ini aku sebutkan, buku tulis itu kata-kata pertamanya begini. Dulu kita sambil kuliah ngamen Kak, markir di Megaria,
nonton di Megaria gratis, itu ada teman-teman di UBK di belakang itu, teman-teman satu angkatan kita, Intan itu. Dia kita begitu indahnya di ibu kota ini. Nah, jadi kata-kata pertama dalam buku itu begini bunyinya. Lelaki, ini kisah tentang orang-orang ini nih, tentang jadi lelaki di tengah hujan. Titik. Langit masih langit yang dulu. Titik. Di bawah langit yang ini bla 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 bla. Naskah ini jumpa kita. Naskah ini jumpa, aku baca lagi. Oh, ternyata dulu pernah tulis ini ya. Kemudian ku cari skripsiku, ketemu juga, akhirnya gabungan antara skripsi dengan tulis tangan tadi itulah, ku tulis ulang menjadi cerita. Dan pasca itu situasi berubah mungkin ya. Orang-orang mulai bercerita. Saya mulai para pelaku-pelaku itu mulai mau berkisah lah tentang kehidupannya, tentang tahun 90 begini, 91 begini, May Day pertama di Semarang begini dan segala macamnya. Akhirnya kisah itu rampung menjadi naskah 3 buku. Jadi 3 buku. Satu judulnya apa itu? Partai Bawah Tanah. Satu judulnya itu apa ya? Lupa gua. Akhirnya 3 naskah ini dijahit jadi satu oleh dulu teman ya dia, bahkan dulu kita nikah pun dia yang mengantarkan kita nikah. Dia menjadi saksinya. Nah, orangnya ada di sini, Algot, dia sekarang menjadi dosen di sini. Algot. Jadi Algot ini kemudian dia menjahit 3 naskah itu yang tercerai-berai, Algot jahit menjadi satu. 2010 itu novel jadi, 2011 Algot edit menjadi buku. Pasca itu kita belum pernah baca lagi. Karena pasca itu terbit buku judulnya Anak-anak Revolusi, penulisnya Budiman Sujatmiko. Saya belum pernah baca, tapi aku pikir, oh berarti pikiran saya, anak belum baca bukunya, oh orang-orang sudah mau menulis kisahnya kok. Budiman sudah menulis kisahnya kok. Artinya dulu kita menulis ini kan karena kita pikir untuk menjaga ingatan bahwa dalam jalan panjang sejarah ini ada babakan ini loh. Dan babakan ini orang-orangnya nggak mau menuliskannya. Nah untuk mengingat itu, untuk menjaga ingatan itu, biarlah kita anak kecil ini menulisnya. Bahwa ternyata sudah ada bukunya tempo hari Budiman, kita anggap naskah kita ini udahlah, udah nggak terpikir lagi. Dan tadi pertanyaan tadi, kok terbit sekarang? Saya nggak tahu juga kak. Saya pasca itu, naskah ini buku pertama saya sebenarnya. Pertama belajar menulis inilah dia. Karena pasca itu kita akhirnya memang menulis buku sejarah ya. Kita menulis buku Gedoran Depok tahun 2011. Kita menulis buku Pertempuran Laut Pertama dalam sejarah Republik Indonesia tahun 2012. Kabarnya jadi kurikulum anak SMA sekarang. Cuplikan ya, kurikulum anak SLTA. Juga kabarnya jadi kurikulum, nggak tahu deh, jadi kurikulum sekolah angkatan apa gitu, tentara gitu. Karena perang laut ya. Terus ada kita bikin lagi buku judulnya Jejak Intel Jepang 2014. Kompas yang cetak. Terus kita bikin buku lagi. Ada berapa buku lah. Nah, naskah yang ini udah lupa. Naskah Lelaki di Tengah Hujan ini sudah lupa kita. Dan kita sekarang sedang ada sebenarnya nih, lagi jet lag nih kak. Kita sedang ada di awal-awal sebelum Masehi. Karena kita lagi baca prasasti. Kita lagi sekarang ini, 5 tahun terakhir ini lagi membaca ulang prasasti-prasasti. Kita lagi membaca ulang relief-relief di candi. Kita lagi mengkaji ulang mantra-mantra. Kita lagi mengkaji ulang hal yang orang bilang legenda-legenda. Kita mengkaji ulang lagi unsur-unsur bumi kita ini. Di mana kita dipijak ini, di mana kita berpijak. Kita lagi kaji ulang karena ternyata narasi sejarah yang kita pelajari hari ini di ilmu pengetahuan resmi ini rupanya narasi yang didiktekan oleh kolonial ya. Oleh rombongan Batavia Genoskep dan banyak bohongnya. Makanya kita jadi bangsa yang rapuh karena sejarah kita rapuh di awal-awal bahkan. Nah, tiba-tiba saat kita sedang ada di pantai barat Sumatera, di pedalaman, waktu kita sedang mereka-reka kira-kira dulu sebelum bangsa kita memakai kalender Masehi yang 12 bulan ini, kira-kira apa kalendernya? Itulah, kita lagi mereka-reka itu. Dulu nenek moyang gua kalendernya apa nih? Kan sebelum Masehi ini. Tiba-tiba naskah ini terbit. Ya, gua nggak tahu juga. Tiba-tiba naskah ini, jadi naskah ini rupanya punya semua naskah pasti, semua karya pasti. Gue yakin semua karya itu seperti manusia. Jadi manusia-manusia ini memilih dari rahim siapa dia dikandung. Kan? Lingga apa yang membuahi yoni itu, di rahim siapa dia dikandung, berapa lama dia dikandung, kan? Di mana dia lahir, rupanya si manusia memilih kan. Dan setelah lahir akan jadi apa dia?
si manusia. Begitupun naskah, karya. Karya itu juga memilih rupanya. Di rahim siapa dia dikandung, siapa yang membidaninya, di mana dia lahir dan kapan dia lahir, dia sendiri, dia punya kekuatan. Dan kita manusia nggak punya lagi hak ternyata membendung dia, karena dia punya energi sendiri, dia juga unsur yang punya kehidupannya sendiri. Rupanya naskah ini memilih lahir di musim yang ini. Saya nggak tahu ini musim apa. Saya lagi tidak mengikuti orang-orang yang lagi hari ini kasak kusuk kontestasi politik ya. Karena saya udah lama nggak hobi nonton TV, lama juga nggak ikutin berita-berita. Tapi sesekali di grup itu saya lihat orang kok sampai hati untuk jagoannya ingin jadi presiden, tapi saling merendahkan ya. Saya nggak habis pikir Kak. Karena setelah baca ulang tadi, baca ulang lontara, baca ulang prasasti, baca ulang relief, nenek moyang kita ini bukan orang yang saling merendahkan kok. Jadi hari ini orang ingin jadi pemimpin, aku nggak tahu ya, tapi semua punya hak lah ya. Tapi kok saling merendahkan, kok sampai hati saling merendahkan gitu. Kok manusia tega merendahkan manusia lainnya, kok tega gitu. Padahal kalau mau jadi orang besar kan, ya kasih lihat kita ini besar gitu. Orang besar kan tidak membodoh yang lemah kan begitu. Nah, saya lagi ngikuti itu, tiba-tiba dia terbit. Saya dengar itu, kenapa terbit di tahun yang ini? Saya nggak tahu, ini nggak ada hubungan sama sekali. Kita nggak ikut-ikutan. Kenapa? Kita nggak lagi dalam frekuensi orang-orang itu kok. Kita lagi hidup di awal Masehi ya gitu ya. Jadi dia terbit sendiri dan lahirlah dia. Dan ternyata begitu lahir semua spontan. Jadi jangan kira ini terencana juga, semua spontan. Saya lagi di Trowulan tempo hari. Jadi dari Pantai Barat saya ke Trowulan lagi mempelajari orang bilang Majapahit ya. Kita lagi membaca ulang Candi Brahu itu. Kita lagi membaca ulang Candi Gedong. Kita lagi baca ulang Segaran itu. Kita baca ulang. Tiba-tiba ada kabar, Bung bisa ke Solo. Ngapain? Kita musyawarahkan bukumu katanya. Di mana? Di UNS. Tapi entah angin apa juga. Energi dia ini rupanya juga menarik kita. Kita ke Solo diskusi. Besokannya, Bung ke Jogja kita diskusi. Kita ke Jogja, Bung kita ke Semarang. Kita ke Semarang, Bung kita ke Jakarta. Kita ke Bandung. Rupanya si anak kita ini kan karya ini anak. Meskipun kita gimana dia anak kan, namanya anak mungkin disusui dulu ya. Ya sampai hari ini kita masih menyusui dia ya. Kita susui dia, kita hadir di acara ini. Bahwa sebenarnya kita juga udah lama juga nggak ikut dalam keramaian-keramaian ini Kak. Kita lagi hobi di pedalaman. Kita nggak mau tahu urusan orang luar ini. Tapi rupanya dia perlu disusui dan kita hadir di sini. Dan terima kasih teman-teman sudah hadir berundingan ini. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga pikiran baik tumbuh di segala penjuru. Namo Buddhaya.